Fajar terang benderang menyambut hari baru. Kan kita kerjasamakan dengan PASIM itu adalah kita punya program beasiswa untuk alumni dari jurusan teknik Saintek ya sebenarnya S1 ya Pak ya S1 untuk nantinya diberangkatkan bekerja dipersiapkan untuk menjadi mengisi peluang program engineer ke depannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pemirsa semuanya. Kali ini yang jadi host saya dari Fakultas Teknik Universitas Nasional PASIM. Saya Samsur Rijal, Dekan Fakultas Teknik. Kami Fakultas Teknik hari ini kedatangan tamu istimewa. Namanya Ibu Umi Khairiah ST. Ibu Umi ini sebagai corporate secretary dari BGB Foundation. Sebagaimana mungkin perlu saya sampaikan bahwa Universitas Nasional PASIM sudah melakukan MOU dengan BGB Foundation ini. BGB Foundation ini merupakan sending organization untuk memberangkatkan para tenaga kerja termasuk tenaga ahli ke Jepang. Nah, kita akan berbicara tentang sekitar itu. Bu Umi katanya kemarin juga baru jalan-jalan ke Jepang. Nah, oleh-olehnya akan diceritakan di sini. Dan sebelumnya, Bu Umi mungkin bisa mengenalkan diri dulu kepada pemirsa semuanya supaya mereka para pemirsa kenal dengan Ibu Umi. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Khairiah. Saya Corporate Sekretaris dari BGB Foundation, yaitu sebuah lembaga pelatihan kerja dan juga sending organisasi untuk program pemagangan ke Jepang yang berlokasi di Kota Bandung. Ya, alhamdulillah kita sudah bekerja sama juga ya dengan Universitas PASIM untuk memberikan peluang kerja para alumninya maupun mahasiswa yang masih sekolah ya Pak ya, untuk bisa mendapatkan peluang kerja ke Jepang. Ya, Bu Umi tadi menyebut sending organization itu apa ya, Bu ya? Makhluk apa gitu sending organization? Mungkin bisa cerita sedikit, silakan Ibu. Sending organisasi itu atau organisasi pengirim gitu ya Pak ya namanya. Jadi itu istilah untuk lembaga pengirim program magang ke Jepang. Jadi memang kalau ke Jepang itu kan programnya disebutnya itu magang gitu ya. Walaupun Ya. sebenarnya sih mereka di Jepangnya itu bekerja ya. Jadi sending organisasi ini itu izinnya di bawah pembinaan dari Kementerian Tenaga Kerja Indonesia gitu ya, Jakarta. Ada cukup banyak juga sending organisasi di Indonesia gitu ya, yang memang dia sudah memiliki izin untuk mengirimkan tenaga magang ke Jepang secara mandiri gitu ya. Jadi dari Mandiri pihak dan legal, swasta Bu ya. ya? Legal Harus ya? legal Pak, harus Legal. legal ya. Jadi Ibu punya legalitas ya BGB ya, Bu Ya ya? Pak, ya, Untuk mengirimkan tenaga kerja ke ya, Jepang ya. ya. Ya, kemarin saya dengar Ibu baru jalan-jalan ke Jepang itu ada oleh-olehnya berupa programnya. Mungkin bisa Ibu ceritakan program apa gitu, Ibu? Enggak? Ya sebenarnya kalau di BGB programnya ada cukup banyak ya Pak ya. Ya. Kita mulai dari program pemagangan gitu ya. Kemudian yang saat ini akan kita kerjasamakan dengan PASIM itu adalah kita punya program beasiswa untuk alumni dari jurusan teknik Saintek ya sebenarnya. Dari jurusan teknik, kemudian juga dari arsitektur juga bisa, kemudian dari IT juga bisa. Yang sudah lulus S1 ya Pak ya, S1 untuk nantinya diberangkatkan bekerja, dipersiapkan untuk menjadi mengisi peluang program engineer ke depannya. Tapi mereka nanti melalui jalur sekolah dulu, sekolah bahasa selama 2 tahun di Jepang untuk meningkatkan kemampuan bahasanya. Karena nantinya kan mereka akan bekerja di bidang skill ya, di mana tentunya kebutuhan bahasa Jepang itu wajib untuk dikuasai gitu. Karena Ya, itu ya, mereka ya, ya. sekolah dulu gitu. Oke. Tadi menyebut engineer ya, engineer Bu ya. Kan kadang-kadang kita ngelihat kalau
lulusan Indonesia sama lulusan luar negeri itu kalau di kita diperlakukan berbeda ya, berbeda dari sisi layanan, dari sisi gaji terutama gitu tuh. Nah, engineer yang dimaksud ini gimana Bu? Apa istimewanya visa engineer yang di program Ibu yang di Jepang itu? Mungkin Ibu bisa ceritakan gitu. Ya memang kalau untuk bekerja secara legal di Jepang ya ada beberapa jenis visa yang bisa dilakukan ya. Yang pertama mulai dari visa trainee ya, visa technical internship trainee atau Ginoji Suse. Terus kemudian ada lagi saat ini specified skill worker atau visa Tokutei Gino. Kemudian ada juga visa engineering. Kalau visa engineering ini masuknya kepada working visa ya. Working visa, jenis working visa juga ada banyak, salah satunya engineer. Nah, engineer ini mungkin memang kalau kita kategorikan ya di antara level-level visa kerja yang lain gitu ya, dia termasuk yang levelnya high level gitu ya, di atas gitu. Karena memang kebutuhan di sananya juga untuk dipekerjakan di level office gitu ya. Jadi baik secara mungkin fasilitas dari perusahaan yang didapat, kemudian juga dari gaji dan lain sebagainya hampir sama dengan orang Jepang, dan memang ditargetkannya itu dia untuk menjadi istilahnya seisaing gitu ya, pegawai tetap di perusahaan-perusahaan di Jepang untuk mengisi kekosongan lapangan pekerjaan di sana gitu. Ya, ini menarik sekali ya, sebagai engineer gitu tuh. Kan kalau kita sama ini tahunya TKI Indonesia dikerjakan di Jepang sebagai operator atau sebagai servant atau yang lain-lain, bagian yang lain-lain ya, pekerjaan-pekerjaan yang relatif kasar lah seperti itu. Nah, ini penawaran dari Bu Umi di BGB untuk menjadi engineer di sana. Nah, ini cukup menarik sesungguhnya untuk bisa diikutin oleh alumni teknik informatika, tadi Ibu bilang alumni teknik industri gitu ya. Nah, pertanyaan saya bisa nggak sih Bu diikutin oleh mahasiswa tingkat akhir gitu tuh, yang di sini sudah selesai kuliahnya gitu tuh. Jadi sambil pelatihan yang tadi berbeasiswa bahasa Jepang di sana sambil menyelesaikan skripsinya atau menyelesaikan apa secara online itu memungkinkan Bu? Ya memang Pak, kita juga BGB saat ini kita sudah bekerja sama dengan beberapa universitas yang lain gitu ya. Biasanya kami memulai pelatihan bahasa Jepang itu justru saat mahasiswa masih kuliah gitu ya, belum menyelesaikan studinya, belum menyelesaikan yudisium. Biasanya 6 bulan sebelum yudisium gitu ya, kita sudah bisa memulai rekrutmen program tersebut, karena yang namanya ke Jepang tentunya apalagi kita akan bekerja di sektor yang cukup rumit kemampuan bahasanya gitu ya, tentunya dibutuhkan kemampuan bahasa yang cukup mumpuni gitu ya. Nah, jadi 6 bulan sebelum mahasiswa lulus kita sudah bisa memulai pelatihan bahasa Jepang, karena untuk program engineer ini juga targetnya mereka harus sudah certified kemampuan bahasa Jepang, Japanese Language Proficiency Test gitu ya, atau Nihongo no Ryoku Shiken, itu levelnya N4. Pada saat dia nanti interview. Kemudian nanti kan ada masa jeda tuh, masa tunggu dia proses visanya. Nah, selama masa tunggu itu kita akan latih juga supaya mereka bisa kemampuannya mendekati lagi di atasnya N3 gitu Pak. Jadi ketika dia berangkat itu sudah mendekati N3. Jadi nantinya di Jepangnya sekolah lagi bahasa Jepang 2 tahun, diharapkan minimal mereka itu sudah bisa mendekati level N2. Karena kan sebenarnya orang-orang Indonesia itu kalau secara skill ya, keahlian gitu, kita nggak kalah gitu ya sama orang Jepang gitu ya. Baik dari semua level industri ya, mau dari teknik, kemudian keperawatan dan lain sebagainya. Cuma kita kalahnya itu kan dari segi bahasa aja gitu ya, karena memang kita bukan berbahasa Jepang gitu ya. Jadi mungkin di situ yang harus kita kejar kemampuannya gitu ya. Jadi supaya minimal ya kita bisa menguasai gitu ya bahasa-bahasa bisnis gitu ya, itu minimal di level N2 itu sudah bisa. Ya, ya, ya. Terima kasih Bu. Ini
selama ada satu pertanyaan lagi Bu, ini mudah-mudahan pertanyaan terakhir ya Bu. Selama kuliah beasiswa yang 2 tahun tadi, bahasa ya, kuliah bahasa Jepang supaya si peserta bisa menguasai hingga setara level N2, itu apakah si pesertanya ini bisa bisa bekerja secara part-time atau apa supaya dapat penghasilan. Kalau kuliah doang nanti kasihan tuh udah pergi ke sana cuma kuliah saja, nggak punya penghasilan, orang tuanya bingung, udah tamat nggak ada penghasilan gitu tuh. Bisa Bu ya? Ya tentunya hampir, semua ya Pak, sekolah di Jepang baik itu level Nihongo Gakko, sekolah bahasa Jepang maupun sekolah kejuruan Senmon Gakko maupun universitas di Jepang, hampir rata-rata karena memang secara legal mereka diizinkan untuk, bekerja part-time job ya atau arubaito. Jadi tentunya nanti, para, mahasiswa ataupun alumni yang, bekerja di sana juga untuk persiapan engineering ini, mereka bisa sekali gitu ya, bahkan memang diwajibkan Pak untuk karena mereka ini kan beasiswa. Iya, Jadi iya. ada salah satu mutual benefitnya itu gitu ya, selama mereka mendapatkan beasiswa itu mereka juga bekerja part time gitu di perusahaan yang memberikan beasiswa Oh tersebut. gitu, jadi kerjanya di perusahaan yang memberikan Ya, beasiswa ya, bahasa Jepang tadi. Jadi betul. nanti langsung kerja di Ya, partainya apa Arbaito tadi namanya. arubaito istilah. Arbaito di Ya, tempat ya, itu ya, tempat ya, bahasa tadi. Sehingga nanti betul. juga kalau sudah N2 di situ juga kerjanya. Ya, Oke. Baik, sudah terdengar adzan asar barangkali Ibu bisa memberi barangkali pesan-pesan terakhir sebelum kita tutup acaranya kepada para pemirsa. ya mungkin, pertama terima kasih dulu ya Pak ya sudah diberikan kesempatan dan kepercayaan juga kepada Universitas Pasim, kepada BGB Foundation. Saya hanya ingin mungkin, menyampaikan bahwa, peluang untuk, bekerja, ke luar negeri khususnya Jepang itu sangat terbuka lebar untuk generasi muda Indonesia. Dan saat ini juga sudah banyak sekali ya perusahaan-perusahaan yang bisa memberangkatkan. Jadi bagi adik-adik yang ingin berkarir ke Jepang gitu ya, sangat terbuka kesempatan itu dan itu bisa dimulai baik dari level lulusan SMA maupun lulusan universitas gitu. Jadi untuk yang lulusan SMA mungkin bisa bergabung ke Pasim gitu ya untuk lebih meningkatkan pendidikannya. Kemudian yang lulusan dari Pasim juga sudah ada bahasa Jepangnya juga ya Pak ya. Jadi Ya. mungkin selama kuliah bisa lebih dimasukkan mungkin Pak SKS bahasa Jepangnya supaya nanti ke depannya lebih memudahkan, mempersingkat waktu gitu ya untuk persiapan ke Jepangnya. Itu aja mungkin ya Jepang menanti kalian adik-adik yang memang ingin bekerja di Jepang. Baik Ibu, terima kasih sekali saudara sekalian. Dengan demikian maka kita akhiri acara podcast ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.